mengenai sama. Jadi kalau kita lihat, boleh Pak lihat dalam kitabnya. Mungkin kitab itu patang ada 5 balik. Ini yang membawa kitab kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Sama aja. Ada tuh 6, 15. Maka kitab pun harus kita pelajari. Ini sih Pak. Beko yang membaca kan orang membaca lambe-lambe ya, enggak kancang. Kamu baca lambe-lambe. Nah di sana waktu guru mencari wajuludul maitati faslun. Faslun itu adalah pasal. Nah, sama ya bahasa Arab di bahasa Indonesia sama ya bahasa Arab faslun pasal. Pasal mengenai bab tentang menyamar. Jadi kenapa di dalam sini musannaf membuat awak kabar aja tentang pertama tentang air, macam-macam air digunakan. Kok tahu-tahu di situ musannaf langsung menjelaskan tentang menyamak. Apa itu menyamak? Menyamak ketika kita pelajari yaitu cara mensucikan kulit supaya kulit ini bisa menjadi suci. Jadi kenapa ditulis di sini? Ditulis di sini oleh musannaf supaya kita tahu pula cara alat yang memang bisa digunakan untuk bersuci, untuk mensucikan, bukan bersuci ya, alat yang bisa digunakan untuk mensucikan itu pertama kali adalah air. Kok perkara yang bisa untuk mensucikan. Kok jangan awak pakana, jangan awak kana dulu tentang wudhu, tentang mandidah. Yang kedua, cara untuk mensucikan itu adalah dengan apa? Adanya alat batu. Itu bisa belum mensucikan. Nan ketiga yang bisa mensucikan lain, yang bisa mensucikan itu adalah pasir, abu, debu, beko bak tayamum namanya. Termasuk juga salah satu cara bisa untuk mensucikan yaitu dengan menyamar. Kok bukan masalah toharoh aku bilang ya, tetapi untuk alat bisa digunakan mensucikan. Jadi ditelaskan di sini digunakanlah untuk mensucikan apa? Mensucikan kulit. Gunanya kok kulit dulu disucikan? Banyak Pak. Di siku saya di Mosajiko Pak 7 hewan sapinya Pak. Kambingnya 34 sama 7. Bara banyak kulit yang harus disucikan Pak. Disucikan apa? Disucikan supaya untuk dipakai maksudnya begitu. Maka di dalam sini musannaf menjelaskan salah satu cara untuk mensucikan kulit yaitu dengan sama. Apa itu sama? Wajuludul maitati tadhuru bitibari. Wajuludul maitati, kulitnya bangkai, tadhuru bisa menjadi suci bitibari dengan disama. Jadi karena di sini ini awak harus tahu dahulu bangkai. Jadi bangkai itu ba'a yang bisa digunakan untuk disucikan kulitnya. Itu yang harus tahu. Maka dijelaskan illa jildal kalbi wal khinziri. Yang tidak bisa disucikan kulit itu dua saja Pak. Yaitu anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa saja yang dilahirkan dari babi dan anjing tadi, au min ahadihima, atau salah satu dari anjing atau babi. Maksudnya, jadi kita harus tahu dahulu hewan atau kulit apakah yang bisa kita jadikan untuk disama. Yang pertama kita pembagian hewan. Hewan ini ada 2. Yang pertama hewan yang bisa disama kulitnya. Yang kedua hewan yang tidak bisa disama kulitnya. Itu pembahasan hewan. Terus hewan yang bagaimanakah yang bisa disama kulitnya? Seluruh macam hewan Pak boleh awak sama kulitnya, kecuali 2 saja.
Yang pertama yaitu anjing, yang kedua yaitu babi, atau hewan-hewan yang terlahir dari keduanya. Contoh, babi kawin sama anjing misalnya, layana, maka itu pun juga tidak bisa disama kulinya. Au min ahadihima, atau salah satu darinya. Contohnya, kok babi kawin dengan harimau, kok mungkin wah layana, maka anak itu pun tidak bisa juga disama walaupun bentuk anak itu seperti harimau. Tidak bisa, karena dia lahir daripada babi tadi. Atau anjing kawin dengan kucing, lahirlah anak kucing misalnya, maka hewan tersebut pun tidak juga bisa disucikan. Paham Pak ya? Dari hewan yang tidak bisa disucikan ini, anjing dan babi dan apa-apa peranakan dari mereka berdua, itu tidak bisa sama sekali disucikan. Kemudian hewan yang pertama tadi, hewan yang bisa yang digunakan untuk kulitnya digunakan untuk wak pakai, maka seluruh macam hewan. Dan hewan yang bisa dua perinciannya. Yang pertama, hewan yang boleh dimakan dagingnya, hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maka tidak ada selain itu, tidak ada Pak, tidak ada najis tuh. Jangan awak sobok cuci akan najis tuh, tidak. Kecuali memang perkara yang itu najis. Kalau kucing yang ada najis supaya Ustaz, itulah lain. Yang ditanyakan bukan kucingnya. Karena jinak kucing Ustaz, karena jinak harimau najis Ustaz. Najis sudah? Tidak ada najis. Yang najis itu juga semacamnya. Maka hewan-hewan ini pun, maka nanti apa nih pengaruhnya? Pengaruhnya akan dilihat hewan yang bisa dimakan dan hewan yang tidak bisa dimakan. Maka di situ jelaskan wa admul maitati wa syahruha najisun. Yang beko akan menjadi permasalahan mengenai tulang dan rambutnya. Wa admul maitati, admul artinya tulang, al maitati bangkai, tulangnya bangkai, wa syahruha dan bulunya najisun adalah najis, illal adami, kecuali anak Adam. Jadi sekarang kita akan bahas hewan yang boleh dimakan dagingnya. Hewan yang boleh dimakan dagingnya, baik itu berupa hewan yang hidup di darat ataupun yang hidup di angkasa, buah, kecuali apa-apa yang telah diharamkan, maka itu hewan yang halal dimakan, seperti adanya ayam, adanya bebek, adanya burung merpati, segala macam burung yang halal dimakan. Maka kalau hewan ini ada dua bagian, disembelih yang sah, maka tulang dan bulunya tidak menjadi najis. Hewan yang halal dimakan kemudian matinya karena disembelih yang halal, maka tulang dan bulunya bukan dikatakan najis, karena itu sudah hewan sembelihan. Amu apa dikecian? Apa tadi menabi ayam? Bangkai ayam apa bukan tuh? Amu apa? Nah, itu bukan bangkai, tetapi adalah daging sembelihan. Paham sampai sini Pak ya? Yang kedua, hewan yang halal dimakan tetapi matinya bukan karena disembelih, atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan syariat. Contoh, hewan pun nyontak kambing, nyontak deh oto, mati kambing tadi Pak, maka kambing tersebut dinamakan dengan bangkai. Kalau bangkai hukumnya maka jadi najis. Nah, jadi yang bisa disamai, yang perlu kita pahami adalah kulitnya ya Pak ya. Maka kalau ada
sobok beko dompet misalnya dompet dari bahan kambing. Kok dompet kok ada bulu-bulu, babulu dompet kok masih ancak bantuan daripada bulu kambing itu, maka perlu kita pertanyakan, Pak. Bulu kambing tersebut apakah kambing itu disembelih atau tidak? Kalau hewan tersebut disembelih maka bulunya tidak najis. Tetapi kalau kambing tadi walaupun nantinya sudah disamak tetapi ada bulunya, maka bulunya tersebut menjadi najis. Karena apa? Karena matinya bukan karena disembelih, karena kulit tersebut adalah bangkai. Sedangkan kulit yang disembelih bukan dihasilkan daripada hewan yang berupa bangkai tadi, karena dia sudah disembelih dengan cara syariat. Atau disembelih tetapi tidak memenuhi syarat. Contohnya yang menyembelih bukan orang Islam atau bukan pula ahli kitab atau Yahudi yang asli ya Pak ya, atau ahli kitab yang asli, tapi orang-orang Nasrani ini bukan dikatakan ahli kitab. Atau orang Islam, kau harus tahu Pak, jangan sampai beko syarat sembelihan itu Pak. Yang pertama kali adalah orangnya adalah orang Islam. Ustaz, awak di pasar jadi belanja Ustaz, padusi Ustaz, sah Ustaz. Sah benda? Sah. Lai Islam yo. Lai Islam. Lai Islam yo padusi bagai yo. Mohon maaf kok kalau dalam bahasa Arab dikatakan khunsa, bencong yo. Bencong itu bukan laki-laki ya Pak. Bencong kalau awak bahasa awak yo laki-laki yang menyerupai padusi. Tetapi kalau ada dalam kitab fikih itu orang itu berdua jenis kelamin itu dinamakan dengan khunsa, dua jenis kelamin. Itu yang sebenarnya dikatakan, seandainya orang itu pun menyembelih boleh juga. Yang syaratnya adalah Islam. Yang kedua Pak, syaratnya tak putihnya dua urek. Putih dua urek. Misalnya walaupun apa menyembelih Pak, walaupun pakai jubah pakai apa tak sembelih, ternyata disembelih dua urek tidak putih loh. Ayam lah tak biar. Itu jangan makan nih Pak, karena dua urat tersebut tidak putus. Kok ragu-ragu awak di pasar awak ada biasa. Tapi biasanya kalau hewan ayam yang di pasar itu kan ayam broiler itu Pak, kalau didabiah itu lebih mudah daripada ayam kampung. Putih capek saja. Putih dia aja pasar. Lesah loh. Sah. Sah. Tetapi makruh. Hukumnya ya halal dimakan, tak putih benar ya mah. Nak do tinggal ya dong. Halal tetapi hukum sembelihnya makruh. Kemudian hewan yang tadi kalau dia yang pertama hewan tersebut disembelih dengan cara syariat, kemudian kulitnya tersebut, maka sudah bukan dikatakan najis lagi. Tetapi perlu disamak. Apa gunanya sama? Jadi mengenai sama kok Pak, memang banyak caranya. Ulama membuat cara menyamak ini sangat banyak. Kalau di zaman dahulu orang menyamak itu menggunakan Pak. Jadi cara menyamak itu kalau hewannya sah awak sembelih tadi ya Pak ya. Kok yang mau sampaikan hewan yang awak sembelih kemudian kulitnya tersebut mau kita jadikan sebagai kita gunakan, awak jadikan tas lah, awak jadikan dompet lah. Maka cara yang pertama kita buang apa-apa yang menempel di kulit itu Pak, baik itu berupa gaji, lemak-lemaknya itu dibuang sebelum Pak sampai berasih jadi sebanyak 30% ini. Bulu dibuang benda, buang benda. Buang benda Pak? Tidak dibuang nama ajur Pak, karena hewan tadi hewan disembelih. Kok pembahasan pertama hewan yang mau sembelih sah penyembelihannya. Kalau kawak buang buliah juga, kalau awak tidak buang buliah juga. Karena kalau bulunya itu nampak itu motifnya rancak, orang mencari rancak. Kalau tidak buang pun tidak masalah. Karena tadi apa? Karena hewannya bukan najis, bukan bangkai. Hewan yang sah untuk makan.
Maka setelah dibuang daging-daging tadi, adu daging-daging dibuang sadulah sampai barasiah, sabana tinggal kulit senampak lagi di dalamnya. Maka selepas itu buat barasiah setelahnya, maka cara ulama menyamak itu dibuat dengan ada namanya daun darah, sehingga daun itu dia cuan dicampuran di randaman ditutup, maka kulit tadi itu menjadi awet, tak mesuk. Salah satu tanda cara menyamak ni sukses, Pak, kalau awak masukkan balik kulit dan awak sama tadi ke dalam air, maka kulit tadi tak bau busuk. Itu cara ulama-ulama terdahulu, sehingga ada ulama-ulama terkini dengan menaburkan atau merendamkan dengan kulit delima, Pak. Kulit delima itu dan cuan campuran. Bekolah sudah saja, Pak, sudah. Maka dia sudah suci karena tadi menggunakan bahan suci. Ada juga nyama-nyama dengan menggunakan bahan tidak suci. Ulama-ulama terkini makin modernnya ditemukanlah dengan cik burung merpati, Pak. Dengan cik burung merpati itu dirandam sehingga kulit itu menjadi tahan awet. Itu digosok-gosokkan. Kalau awak randam dengan tai merpati, maka kulit tadi menjadi suci atau najis? Najis. Tetapi sudah sah untuk disamak, Pak. Proses penyamaannya sudah sah, tetapi barang najis. Baca aja lain, tinggal basuh aja lain. Maka sudah hilang semua kotor-kotoran tadi. Pastikan memang tidak ada menempel, maka kulit tersebut sudah suci, maka tinggal dijamur. Ini kan proses membuat itu, mereka dijamur, Pak. Dijamur, maka sudah suci. Kalau buat dompet boleh, buat sepatu boleh, buat tas boleh pula, buat saku pun di baju awak boleh pula. Buat uncang boleh pula, macam-macam, Pak. Buat topi boleh pula. Kemudian kalau sudah disamak tadi, kalau ulama-ulama terkini pun awak tak perlu panjang-panjang ini, Pak. Dengan bahan-bahan kimia pun boleh juga disucikan, disamak. Maka dengan canggihnya alat-alat terkini, kalau pernah cari, namun tak tahu apa alat-alat zat-zat kimia itu sehingga menjadi awetnya, itu pun boleh juga. Maka prosesnya pun semua orang-orang yang rata-rata di Indonesia, yang di Bandung, di Magetan, sampai proses-proses pembuatan kulit pun itu sudah melalui proses yang disahkan oleh MUI. Itulah mencari, Pak, saudaranya. Berarti tas-tas atau jaket yang asli buatan Indonesia, insya Allah sudah tidak diragukan, sudah bisa dikatakan suci. Kalau jaket dari luar negeri saat kulit, wallahu a'lam, tabah caranya membuat dan cek lain kulit dan membuat. Tak kok kulit babi bagai, tak kok kulit anjing bagai. Kuliah harimau, Pak, kuliah. Kok pembahasan yang kedua lah, hewan yang dia ini bangkai, ya. Kambing halal dimakan, tetapi kulitnya bukan karena sembelihan, maka kambing pun dikatakan bangkai. Asal adalah macam bangkai, kecuali anjing dan babi, maka itu pun bisa juga disamak. Tetapi kalau hewan yang ini sama sekali kita tidak boleh mengambil bulunya. Memang murni kulitnya saja, Pak. Murni kulitnya saja, karena bulunya tersebut tidak bisa kita sucikan. Kenapa? Karena sudah dikatakan tadi, wa azmul maitati wa sya'ruha. Tulangnya, bulunya najis. Cik dong untuk contohnya ilal adami, kecuali manusia. Karena telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari bahwasanya bangkai atau jenazah lah, kalau bangkai kician manusia kurang ajar, kician orang yang meninggal, maka ini tidak dikatakan najis, Pak. Baik itu orangnya maupun rambutnya tidak dikatakan najis. Dan kenapa di dalam masalah tadi itu awak tak boleh makan, Pak? Padahal hewan yang halal dimakan, tetapi tidak boleh makan, Pak.
Berdasarkan dalam surat Al-Maidah dikatakan hurrimat alaikumul maitatu. Yang namanya bangkai, walaupun hewan itu hewan yang halal dimakan, tetapi bangkai tidak boleh, Pak. Kecuali dua boleh makan bangkai, Pak. Ikan as-samaku wal jaradu, yaitu ikan dan belalang. Lah pernah makan belalang, Pak? Kalau belum pernah, Pak, coba saya sekali. Baru cari tangkuk belalang kadang dah. Biasa buang berasin sucinya, masuk aja lidinya. Coba loh. Kok di orang Jawa, Pak, banyak sambanya bantu udang masa pada udang. Lama terus kalau nak kekek ini jadi bantu raki maco dah, Pak. Tapi hati-hati jo, Pak, kadang-kadang ndak belalang lo harus tahu-tahu, Pak. Kadang-kadang laron pun di orang Jawa banyak juga, Pak. Padahal laron itu adalah haram. Apalagi musim sudah hujan, doang makan buah laron banyak-banyak. Ini nunggu semua dalam plastik. Aneh-aneh ya. Ini sama aneh. Nunggu raki. Hati-hati, saya lihat betul-betul, Pak, raki di Jawa itu saya lihat. Dan mohon maaf, di Jawa itu darah itu dimakan juga, Pak. Darah dimakan juga. Darah itu kalau bergumpal-gumpal bantu hati. Maka darah yang boleh dimakan itu hati, Pak. Hati yang boleh dimakannya, kalau darahnya tidak boleh. Tapi kau nyukai saya. Jadi bantu hati lah yang makan. Banyak di Jawa banyak kan itu, Pak. Dan Allah juga telah memuliakan Bani Adam, walaqad karramna Bani Adam dalam surat Al-Isra. Bahwasanya manusia ini dimuliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan Allah yang sempurna itu, Pak, yang manusia itu, Pak. Maka tidak dikatakan najis walaupun sudah menikah. Maka hewan yang tadi yang tidak boleh dimakan, ataupun hewan yang boleh dimakan tapi matinya bukan karena yang dengan boleh untuk dimakan, tidak sesuai dengan syariat, atau memang matinya karena mati ditabrak atau mati di apa, maka hewan ini pun boleh juga digunakan kulitnya kalau sudah disama. Kalau sudah disama kulit tersebut, maka boleh juga kita gunakan. Wah, pakai sholat atau kuliah. Kulit apa? Eko kulit macan. Jaket kulit macan. Kok kuliah? Kulit harimau. Kuliah, Pak. Tapi sudah sesuai dengan proses pembuatan disama ini, Pak. Dijadian kuf kuliah juga. Kok panjang bagai kulit ular dijadiin sorban. Kuliah, Pak? Hah? Nggak kuliah dong? Kuliah kalau sudah disama. Macam kulit pokoknya, selain babi dan anjing kuliah. Tapi prosesnya sudah disama. Salah satu tanda proses penyamaan kita ini sukses, kulit-kulit tersebut tidak busuk ketika kita rendam air. Cobalah, Pak, kalau yang pernah ke India yang ada sepatu kuf itu, Pak, itu kanlah disama di orang, Pak. Coba, Pak, cuci sepatu itu, rendam tuh, bon bangkai bendanya. Insya Allah tidak bon bangkai kulit itu, Pak. Tapi kok bon bangkai kulit itu berarti proses penyamaannya tidak sukses, berarti itu belum bisa Bon kaki. kecuali bon kaki awak. Bon kaki awak itu bon tukai, itu lain lah. Bedakan memang kulit, bau dari kulit atau bau dari kaki awak. Maka di dalam sini Musonef juga menerangkan itulah maksudnya kenapa dibuat adanya bab tentang penyamaan, karena penyamaan ini juga proses penyucian. Jadi alat-alat yang bisa digunakan untuk bersuci tadi ada air, ada batu, ada debu, dan termasuk juga menyama. Karena menyama ini penyucian kulit bangkai. Insyaallah ya. Ladoh lebih setengah jam awak di dalam pembahasan ini. Jadi insya Allah. Jadi kenapa, Pak? Ini sudah kok proses. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW melewati sebuah bangkai, Pak.
Jadi akhir rumahnya ada pembelajaran penyamaan itu dalam pembelajaran fikih. Jadi kisahnya suatu ketika Rasulullah menemukan seekor bangkai kambing. Kambing halal dimakan, Pak? Halal. Tetapi kalau tidak disembelih halal? Tidak. Atau disembelih, Pak? Bisa jadi haram. Sesuai dengan syariatnya menyembelih orang Islam, putuh dure, tapi jadi haram kambing, Pak. Kambing itu, Pak? Kambing hasil cilo, Pak. Curian. Cilo tuh, walaupun dengan batu aja, tapi kambing yang dihasilkan kok dari cilo, itu kambing haram lah, teman-teman. Nah, itu tidak boleh. Suatu ketika Rasulullah SAW telah menemukan satu bangkai kambing dan beserta masih utuh tuh. Maka menemukan maksudnya di sini ini Rasulullah datang ke tempat istrinya Maimunah, ada kambing sodakoh yang adalah mati, Pak. Nah, matinya kok bukan ya jadi bangkai, tapi tidak sempat disembelih mungkin, maka menjadi bangkai. Maka Nabi SAW bersabda, ambillah manfaat dari bangkai ini. Itu para sahabat heran, Pak. Dari bangkai ada kau ambil Rasulullah, dimakan pun tidak bisa. Dari pangan ya Rasulullah. Maka para bersahabat sesungguhnya itu bangkai ya Rasulullah, ayo kau ambil manfaat lah. Aku buang saja, ternyata ada orang nangkan nio dong. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama haruma akluha. Yang haram itu adalah memakannya. Yang haram itu memakan bangkai. Tetapi kalau menggunakan kulitnya, maka itu adalah halal. Maksudnya Rasulullah menggunakan kulit di sini tentunya sudah sesuai dengan proses penyamaan. Kalau lawak sama ya maka guna. Maka kalau di dalam Idul Fitri itu, dalam Idul Adha itu saja, Pak, kalau gunakan itu malah banyak. Tetapi itulah karena orang Padang kok Pak pengen dan ringkas ya. Tetapi yo lain suka jo kulit, Pak. Makan dulu tuh. Karupuak jange. Tapi kerupuk jange kok hati-hati jo Pak, dan suku juga kerupuk jange, berhati-hati juga kita. Kenapa? Karena ada kok mungkin kulit yang tadi itu bukan dari hewan sembelihan. Kalau bukan dari hewan sembelihan, maka tidak boleh. Maka telah terjadi khilaf antara ulama. Ustaz, tadi kan kecil Ustaz, hewan ekor dari kambing, nyobangkai. Kemudian Allah tidak disembelih, Ustaz. Ya, Pak, tidak disembelih maka dia dikatakan dengan bangkai. Maka setelah proses penyamaan tadi, maka kulit tadi sudah menjadi suci. Kulit bangkai tadi sudah menjadi suci. Jadi kerupuk jange. Dijadikan kerupuk jange, apakah boleh? Maka Imam Nawawi mengatakan ini tidak boleh. Kaul mu'tamad mengatakan ini tidak boleh. Tapi walaupun ada sebagian Imam Rafi'i, ashab Syafi'i mengatakan boleh, karena itu sudah suci. Tetapi kaul mu'tamad tidak boleh. Jadi berhati-hati juga Pak dan Soko juga kerupuk jange. Berhati-hati juga, maksudnya berhati-hati. Ya kok nyampang lah kulit itu, kulit hewan yang boleh dimakan. Kok tak boleh ya? Kulit babi. Kulit babi kok guys. Kulit itu kalau dijadiin kerupuk itu sama juga, Pak. Atau kulit yang digunakan itu kulit dinosaurus ya, ada ya. Atau kulit gajah. Itu kan tidak boleh dimakan. Tapi boleh dipakai. Boleh apa? Kalau sudah proses penyamaannya betul. Jaket ambo dari kulit macan. Jaket ambo dari kulit ular, bisa ular kok gadang. Di Depi apa enggak, Pak?